pikuk perkotaan memang sangat bising dan ramai. Kehidupan seperti ini sangat melelahkan dan terlebih membosankan. Kadangkala pikiran kita butuh pelarian, sesuatu yang dapat menjernihkan pikiran. Kita hanya kehabisan tenaga, dan kita perlu menenangkan pikiran di suatu tempat. Tunggu, suatu tempat? Bali menjadi suatu destinasi wisata yang terkenal karena keindahan alamnya, keramahan masyarakatnya, dan nilai spiritualnya. Tentunya ini akan menghapuskan kejenuhan dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Bali memang mempunyai banyak destinasi wisata, tetapi ada suatu tempat di Bali yang mencakup ketiga hal itu. Tempat tersebut adalah Pura Agung Besakih, pura terbesar di Bali yang berlokasi di Karangasem. Pura ini juga merupakan pusat spiritual masyarakat Bali, dengan pemandangan Gunung Agung dan arsitektur yang memanjakan mata, masyarakat yang akan menyambut dengan ramah, serta tidak lupa juga dengan spiritualitas yang kental. Pura Agung Besakih dapat menggambarkan keindahan alam, keramahan masyarakat, dan nilai spiritual Bali. Lantas, mengapa bisa Pura Besakih mencakup ketiga hal itu? Tentu saja tidak akan terlepas dari nilai-nilai dan kearifan lokal yang terdapat di Pura Besakih. Tanpa kearifan lokal yang dilestarikan di Pura Besakih tidak akan bisa mencakup ketiga hal itu sekaligus. Oleh karena itu, ayo kita telaah unsur filosofis kearifan lokal di dalamnya. Pura Agung Besakih bukan hanya sebatas wisata spiritual. Makna Pura Agung Besakih juga dapat kita resapi dan jalani di kehidupan sehari-hari. Pura Agung Besakih adalah kompleks pura terbesar dan tertua di Bali, yang dianggap sebagai pusat spiritual umat Hindu di Pulau Dewata. Terletak di lereng Gunung Agung, pura ini terdiri dari sekitar 86 pura, dengan Pura Penataran Agung sebagai bangunan utamanya. Dalam arsitektur Pura Besakih tercermin juga kearifan lokal, yaitu Sapta Mandala, yaitu konsep tata ruang suci dalam Pura Agung Besakih. Konsep ini membagi kompleks Pura Besakih menjadi 7 mandala atau zona suci yang mencerminkan hierarki spiritual dan kosmologi Hindu. Yang pertama adalah mandala utama atau yang paling suci. Nah, mandala ini terletak di bagian paling dalam dan tertinggi, tempat pemujaan utama seperti Pura Penataran Agung Besakih yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Yang kedua adalah mandala kedua, yaitu area yang digunakan untuk upacara dan peribadatan yang tingkat tinggi. Yang ketiga adalah mandala ketiga, atau zona yang menjadi tempat transit sebelum memasuki area suci utama. Yang keempat ada mandala keempat, yaitu digunakan untuk berbagai kegiatan pendukung keagamaan. Yang kelima adalah mandala kelima, yaitu area yang digunakan untuk persiapan upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya umat Hindu. Yang keenam adalah mandala keenam, yaitu tempat untuk aktivitas sosial keagamaan seperti pertemuan umat dan persiapan banten untuk persembahan. Dan yang terakhir adalah mandala ketujuh, atau bagian yang terluar, yaitu wilayah paling luar yang menjadi tempat pertama bagi umat Hindu sebelum memasuki kompleks pura. Selain itu, struktur pura mengikuti konsep gunung sebagai pusat spiritual dan tersusun bertingkat, menyesuaikan dengan kemiringan Gunung Agung. Materialnya didominasi oleh batu hitam yang mudah diperoleh di daerah Karangasem yang terkenal atas aktivitas vulkanik Gunung Agung. Pura ini menggunakan atap meru atau atap yang bertingkat yang melambangkan kesucian dan juga ciri khas arsitektur Bali. Tetapi pertanyaan awal masih belum terjawab. Mengapa bisa Pura Besakih menggambarkan nilai spiritual Bali, keramahan masyarakat, dan keindahan alam secara sekaligus? Ternyata selain arsitektur, ada suatu konsep penting yang relevan dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan kehidupan di Pura Besakih. Konsep ini adalah Trihita Karana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan atau keseimbangan. Konsep ini mempunyai 3 bagian, yang masing-masing bagian berkontribusi secara seimbang demi keberlangsungan dan kelestarian Pura Agung Besakih. Bagian pertama adalah Parahyangan, yang berarti hubungan harmonis dengan Tuhan. Hal ini tercermin pada Pura Besakih yang dijadikan tempat beribadah,
pusat spiritual dan tempat melakukan upacara adat, seperti Eka Dasarudra yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali dan Ide Betara Turun Kabeh yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Bagian kedua adalah Pawongan, yang berarti hubungan harmonis dengan manusia. Hal ini tercermin pada tata letak pura yang mendukung interaksi sosial. Pawongan juga tercermin dalam tradisi ngayah, di mana masyarakat Bali bergotong royong bersiap-siap sebelum upacara adat. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah Palemahan, yang berarti hubungan harmonis dengan lingkungan dan alam. Hal ini tercermin oleh masyarakat Bali yang senantiasa menjaga kelestarian lingkungan pura. Lingkungan Pura Besakih sangat bersih sekali meskipun areanya yang luas. Dengan lingkungan yang bersih, hati pun jadi tenang saat akan melakukan persembahyangan. Dari sini, kita telah melihat bahwa Pura Agung Besakih bukan sekadar destinasi wisata spiritual, tetapi juga simbol kearifan lokal yang kaya akan makna. Keindahan arsitektur, keramahan masyarakat, serta nilai spiritualnya berpadu dalam kearifan lokalnya, yakni konsep Trihita Karana. Lebih dari itu, konsep Trihita Karana juga menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Pura Besakih bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga cerminan bagaimana nilai-nilai ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagi siapapun yang ingin merasakan ketenangan, kebersamaan, dan kedamaian, Pura Agung Besakih adalah tempat yang wajib dikunjungi. Nah, bicara soal mengunjungi, kira-kira berapa ya harganya dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengunjungi Pura Besakih? Tentunya tidak terlalu banyak. Harga tiket masuk bagi wisatawan domestik adalah Rp80.000, sedangkan untuk wisatawan mancanegara adalah Rp150.000. Nah, harga tiket tersebut sudah termasuk berbagai fasilitas seperti jasa pendampingan lokal guide, sarung, toilet yang nyaman, area parkir luas dengan pemandangan yang menakjubkan, dan juga shuttle bus listrik. Nah, shuttle bus listrik ini adalah kendaraan listrik yang mengantarkan pengunjung dari area parkir menuju kawasan Pura Agung Besakih. Layanan shuttle bus ini gratis selama karya Ide Betara Turun Kabeh. Nah, bagaimana? Apakah setelah mengenal berbagai hal menarik tentang Pura Agung Besakih, Anda tertarik? Jangan lupa juga mengunjungi akun Instagram Pura Besakih @pura_agung_besakih. Terima kasih telah menonton.